Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Ibu Ana Tarigan dari SMK Karsa Mulia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi matematika pada bidang sepeda motor. Nah, pada kesempatan ini kita sering belajar matematika tetapi kurang memahami apa sih kaitannya dengan sepeda motor. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penerapan hitungan matematika dalam menentukan kapasitas mesin sepeda motor. Nah, dalam menghitung kapasitas mesin sepeda motor, hitungan matematika yang kita gunakan itu adalah menghitung volume silinder. Seperti kita ketahui bahwa volume silinder itu adalah luas alas dikali tinggi silinder. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti kita harus mengingat kembali bahwa rumus luas lingkaran adalah V kali R kuadrat, sehingga volume silinder menjadi V kali R kuadrat dikali tinggi silindernya. Nah, jika nanti yang diketahui itu adalah diameter, berarti volume silindernya menjadi 1/4 dikali V D kuadrat dikali tinggi silinder. Dengan ketentuan V itu nilainya adalah 22/7 atau 3,14, di mana R itu adalah jari-jari atau radius dari silinder. Kemudian D itu adalah diameter atau garis tengah dari silindernya. Sehingga dapat kita tentukan rumusnya, volume silinder sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali D kuadrat dikali tinggi silinder, atau jika kita mencari nilai dari konstanta ini 1/4 dikali 3,14 itu hasilnya adalah 0,785 dikali D kuadrat dikali tinggi silinder. Sehingga tanpa repot lagi kita sudah dapat mengetahui bahwa volume silinder itu adalah dengan mengingat angka 0,785 dikali D kuadrat dikali tinggi silindernya. Ini adalah secara matematikanya. Nah, kaitannya dengan kapasitas mesin itu apa? Perhatikan materi berikut. Nah, seperti kita ketahui, kapasitas mesin itu adalah volume dari semua piston di dalam silinder mesin pembakaran dalam yang bergerak dari TMA ke TMB. Nih, dari TMA ke TMB. Jadi, kita asumsikan bahwa volume dari mesin atau volume dari langkah piston ini adalah sama dengan mencari volume silinder atau tabung. Nah, rumus menentukan volume tabung tadi itulah yang kita gunakan untuk menghitung kapasitas mesin pada sepeda motor. Dan perlu diingat bahwa satuan dari kapasitas mesin adalah cc atau cm3. Nah, analoginya seperti ini. Ini adalah silinder, ini adalah piston. Jadi ini kita asumsikan jika ini dibuka, ini pistonnya, berarti ini diameter, dianggap diameter piston, ini berbentuk tabung. Kemudian tinggi tabungnya itu kita asumsikan adalah panjang batang piston atau panjang langkah pistonnya. Sehingga nanti volume langkah dari piston ini atau volume langkah dari mesin sama dengan mencari volume silinder. Nah, contohnya seperti ini. Brosur motor Suzuki Smash membuat data diameter silindernya 53,5 mm dengan langkah piston 48,8 mm. Tentukan kapasitas mesin motor Suzuki tersebut. Nah, seperti kita ketahui, diameter silinder dari motor Suzuki tersebut adalah 53,5 mm. Panjang langkahnya adalah 48,8. Ini nanti kita asumsikan sebagai tinggi dari tabungnya.
Kemudian ditanya itu adalah volume langkah mesin atau kapasitas mesinnya. Nah, volume silinder seperti sesuai dengan rumus yang kita bahas sebelumnya, bahwa volume silinder adalah 1/4 kali V kali D kuadrat dikali tinggi. Nah, anak-anak sekalian memasukkan nilai-nilai yang ada ke dalam sehingga kita dapat volume silinder itu adalah 109,647 cm kubik. Mengapa? Karena mengubah dari mm kubik ke cm kubik itu adalah pembaginya adalah 1000. Atau kalau kalian agak ribet menggunakan rumus ini, dengan ingat saja rumus volume silinder itu adalah 0,785 dikali D kuadrat kali T. Hasilnya nanti sama saja, 109,6497 cm kubik. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa kapasitas mesin motor Suzuki Smash itu adalah, kalau dibulatkan biasanya itu menjadi 110 cc. Gimana? Mudah bukan? Nah, kemudian yang kedua, Yamaha Mio J yang mempunyai diameter piston standar 50 mm dengan panjang struk 57,9 mm. Kalian dapat melakukan bore up menggunakan piston yang menggunakan diameter 58 mm. Jadi berapa kapasitas mesin motor Mio J tersebut setelah di bore up? Ingat, pengertian bore up itu adalah memperbesar diameter piston. Langkahnya sama, yang harus kalian ingat itu adalah mengetahui volume silinder. Itulah nanti yang menjadi kapasitas mesin setelah di bore up. Nah, volume silinder itu adalah 0,785 dikali D kuadrat kali tingginya. Jadi hasil perolehannya kita peroleh bahwa kapasitasnya itu adalah 152,89 cc. Kalau kita genapkan menjadi 153 cc setelah Mio J di bore up. Gimana? Mudah kan? Yang penting kalian kuasai rumus mencari volume tabung, itulah yang kita gunakan untuk menentukan kapasitas mesin sepeda motor. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam cerdas.